Silakan. Baik Bu, nggih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Pagi, pagi. Bu. Kok masih lemes? Belum sarapan ya ini? Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Gitu ya, Ibu ulang. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa. Dwi, silakan Dwi. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dwi sudah dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai belajar, Ibu cek kehadiran kalian hari ini. Semua sudah masuk ya ini? Ini Nursuki yang belum masuk. Masih kemana? Belum masuk minggu kemarin. Oh iya, minggu kemarin Titi kemana Titi? Tidak masuk. Sakit kah? Bu. Oh Jakarta, liburan. Bu. Masya Allah liburan ya, jangan lama-lama ya nak. Soalnya ada kewajiban buat sekolah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek ya. Apakah sudah terlihat Salindia Ibu? Terlihat, Bu. Sudah ya. Baiklah, sebelum kita memulai, Ibu ingatkan pembelajaran sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya masih ingat, Bu. Ya, apa Sela? Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen seperti contohnya nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, banyak lagi Bu pokoknya. Iya, makasih banyak ya Sela, masih ingat. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar nih tentang nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Nilai-nilai yang ada dalam cerpen itu bisa kita terapkan. Misal tentang nilai sosial, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana berpartisipasi dalam masyarakat seperti itu ya. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari teks cerita pendek. Pada hari ini kita akan melanjutkan menganalisis unsur pembangun teks cerita pendek. Anak-anakku di sini semua tahu sepeda motor ya? Naik sepeda motor ya di sini kalau sekolah? Iya, Bu. Iya, di sepeda motor itu ada unsur-unsurnya. Contohnya ada unsur apa? Roda, ada apa lagi Sela? Selain roda? Lampu. Nah, iya, ada lampu. Kalau misalnya sepeda motor itu tidak ada roda, bisa jalan atau tidak? Tidak ya. Sama seperti cerpen. Jadi di sini kita bahas dulu apa sih unsur-unsur pembangun teks cerpen itu? Nah, kita belajar di KD 3.9. Silakan dibaca Titi. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Iya, jadi hari ini kita belajar menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dari KD ini dijabarkan menjadi beberapa indikator. Dilanjutkan ya Titi, dibaca indikatornya. Menelaah unsur intrinsik teks cerpen, setelah itu menganalisis unsur ekstrinsik teks cerpen, lalu mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur pembangun cerpen. Iya, jadi indikatornya ada 3. Kita harus bisa menelaah unsur intrinsik, terus unsur ekstrinsik, dan mempresentasikan. Sesuai dengan indikatornya, tujuan pembelajarannya pun juga ada 3. Silakan Francisca, bisa dibaca untuk tujuan pembelajaran.
Ya Bu, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik teks cerpen dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis unsur ekstrinsik teks cerpen dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur pembangun cerpen dengan tepat. Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih Francisca. Jadi tujuan pembelajaran Bu. kita pada pagi hari ini itu ada 3 sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar. Nah, di sini ada sebuah kalimat dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Jadi, pesan Ibu dari sekarang, kalian harus tetap semangat untuk belajar, untuk sekolah. Ya, kalian harus bisa pintar-pintar mencari teman, harus pandai membagi waktu, mana yang penting, mana yang tidak penting. Oke, kita lanjutkan. Nah, semalam Ibu sudah membagi teks cerpen yang berjudul Hari Berduka Cinta, karya Karta Raharja. Itu Ibu sudah bagikan di grup WA. Apakah kalian sudah membaca? Apakah sudah dibaca? Francisca? Sudah Bu, sudah Bu. Oh, sudah ya, Wayan. Iya, terima kasih sudah membaca. Mungkin ada yang mau menjelaskan apakah isi dari teks cerpen yang sudah Ibu bagi tadi malam itu? Ada yang mau menjelaskan? Berisi tentang apa? Oh iya, silakan, Intan. Seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Dia merawat dengan tulus ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Bagaimana Anda bisa menulis cerita seperti ini, Bu? Ceritanya bagus. Oh iya, jadi cerpen yang Ibu tulis, yang Ibu unggah tadi malam di grup kalian itu menjelaskan tentang seorang anak yang berbakti, bagaimana dia berbakti, bagaimana merawat orang tuanya yang mengalami gangguan jiwa. Bagus sekali pertanyaan dari Intan ini. Bagaimana Bu agar bisa menulis cerita seperti ini? Nah, sebelum kita menulis cerita, kita harus tahu unsur-unsurnya. Sama seperti kalau kita mau merakit sepeda motor, membuat sepeda motor, kita harus tahu unsur-unsurnya apa. Nah, unsur-unsurnya itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Iya, di sini adakah yang sering membaca cerita? Ada? Niwayan sering baca? Sering, Bu. Iya, baca apa? Cerita atau status WA nih, Wayan? Cerita, Bu. Oh iya, baca webtoon mantap. juga. Oh iya, bagus ya. Yang lain juga sering membaca cerita? Titi sering, Titi? Sering, Bu. Baca apa, Titi? Cerpen? Cerpen, novel. Oh iya, bagus ya, mantap. Di sini anak-anak Ibu semuanya rajin membaca. Nah, di sini ada contoh cerpen Robohnya Surau Kami, Nafis, ada Filosofi Kopi. Mungkin ada dari kalian yang tahu dari Filosofi Kopi ini diikranisasi menjadi sebuah film yang menarik. Jadi film itu diambil dari cerita pendek. Jadi menarik ya cerita pendek ini kalau kita pelajari lebih dalam. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu teks cerpen? Adakah yang tahu? Kan teks cerpen ini sudah kita pelajari di SMP, sudah pernah. Ya, mungkin ada yang tahu apa itu teks cerita pendek? Ada yang bisa? Ya, Niwayan, Kalau silakan. salah jangan marah ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Jawab dulu. Cerpen adalah cerita yang fiktif, Bu. Jadi tidak nyata, lebih pendek ceritanya dibandingkan novel. Iya, bagus sekali nih, Wayan. Jadi cerpen itu sifatnya fiktif. Fiktif itu apa? Tidak nyata. Jadi daripada novel itu lebih pendek. Jadi di sini
pengertian dari cerpen adalah karya sastra yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan. Biasanya hanya muncul satu peristiwa sebagai puncak permasalahan. Itu yang membedakan dengan novel. Nah, kemudian ini ya untuk ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama, bisa dibacakan nih Wayan? Ciri-ciri teks cerpen? Yang pertama, memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat. Yang ketiga, menceritakan satu kejadian dan menggunakan alur cerita tunggal. Yang keempat, memuat isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dapat dibaca sekali duduk. Nah, terima kasih nih Wayan. Jadi ini ya, ini ciri-ciri teks cerpen yang membedakan. Apa sih bedanya cerpen, novel, novelet itu. Jadi ada perbedaannya. Kalau cerpen itu hanya menceritakan satu kejadian dan biasanya alur ceritanya tunggal. Jadi hanya ada satu alur. Biasanya kalau novel itu kan banyak permasalahan yang dibahas. Kalau cerpen ini hanya ada satu. Paham ya sampai sini anak-anak? Paham? Iya, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini untuk unsur-unsur pembangun cerpen. Masih sama ya unsur pembangunnya. Ada unsur-unsur pembangun cerpen, unsur pembangun novel, itu sama. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat, serta gaya bahasa. Nah, ini untuk unsur intrinsik, sedangkan unsur ekstrinsiknya ada latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai atau pandangan hidup penulis. Adakah yang ingin ditanyakan dari unsur-unsur ini yang Ibu paparkan di Salindia Ibu? Bu, mau bertanya. Iya, Alif. Apa? Bedanya tokoh dan penokohan itu apa, Bu? Bedanya tokoh dan penokohan. Mungkin di sini ada yang bisa menjawab. Pertanyaan dari Alivia. Ada? Ada yang mau menjawab? Titi mungkin mau menjawabkah? Perbedaan tokoh dan penokohan. Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Ya, Ibu jelaskan secara singkat ya. Kalau tokoh itu berarti orang yang ada dalam cerita tersebut. Kalau penokohan itu berarti karakter atau wataknya. Karakter-karakter tokoh itu seperti apa dalam cerita tersebut. Nah, itu perbedaan tokoh dan penokohan. Kalau penokohan itu kan nanti bagaimana pengarang menjelaskan karakter tokoh tersebut. Bagaimana, Olivia? Oh iya, Bu, baru paham, Bu. Ya, makasih ya untuk pertanyaannya. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu ini. Apakah dalam unsur-unsur intrinsik ini harus ada semuanya? Harus ada tema, harus ada tokoh dan penokohan, harus ada alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Apakah harus ada semuanya? Iya Bu, karena harus ada semua, karena jika tidak ada tokoh misalnya, bagaimana bisa menjadi sebuah cerita Bu? Oh iya, betul sekali ya, Ima. Nah, Ibu beri bintang 1 nih buat Ima, karena sudah berani menjawab. Jadi unsur intrinsik ini unsur yang melekat dalam cerita. Kalau unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang ada di luar cerita. Jadi unsur intrinsik dan ekstrinsik ini tidak bisa dipisahkan. Dan semuanya ini adalah satu kesatuan, baik tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, serta gaya bahasa. Nah, untuk masing-masing materi ini sudah Ibu share
sudah Ibu bagi tadi malam di grup WA ya, di bahan ajar Ibu. Nanti kalian bisa membaca bagaimana tema, tokoh, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, ini contohnya. Sebelum kita menganalisis, ini adalah contoh. Silakan diamati. Di sini ada contoh Surga Terabaikan, judulnya. Nah, di sini ada analisis yang sudah Ibu buat. Nah, ini untuk warna biru, ini adalah tokoh. Untuk warna merah, ini adalah latar suasana. Kemudian ini untuk warna oranye, ini adalah sudut pandang. Berarti menggunakan sudut pandang orang yang pertama, karena menggunakan kata aku. Nah, ini ya, ini contoh analisisnya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian silakan dicermati LKPD yang Ibu bagi. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD di situ dengan teks cerpen yang sudah Ibu bagi. Untuk waktu mengerjakannya, karena waktunya singkat, Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan ya secara berkelompok. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah paham, Bu. Paham ya cara mengerjakannya? Ya, baik. Jadi di sini kalian bisa memasukkan temanya, latar, tokoh, penokohan, alur, amanat, dan sudut pandang. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, ini kalian bisa cari dari internet tentang ini latar belakang penulis. Latar belakang penulisnya itu seperti apa? Siapakah penulisnya tersebut? Kalian bisa cari dari gawai kalian masing-masing ya. Siapakah latar belakang penulis tersebut? Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya kelompok 1? Kelompok 1, kelompoknya Maya sudahkah? Udah tanya, Bu. Iya ya, Alivia. Gimana Alivia? Untuk latar belakang penulisnya berarti kita mencari penulis dari novel yang Ibu berikan ini tadi, Kak, Bu. Iya, jadi untuk latar belakang penulis itu kalian boleh cari di internet tentang Karta Raharja. Kan tadi Ibu membagikan cerpen yang judulnya Hari Berduka Cinta karya Karta Raharja. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya kalian tulis, kalian cari latar belakangnya, siapakah Karta Raharja itu, kemudian tempat tinggalnya di mana, seperti itu ya. Kemudian profesinya apa, apakah itu berpengaruh dalam cerita yang dibuat, seperti itu ya. Jadi analisisnya bisa lebih mendalam karena data-data yang sudah kalian cari. Seperti itu ya, Alivia? Iya, Bu. Paham ya, Alivia kelompok 3 sudah sampai mana mengerjakannya? Masih bagian nomor 1, Bu. Masih analisis ya, masih analisis, oke. Kemudian untuk kelompok 2, kelompoknya Dwi sudah sampai mana? Sedang mencari latar belakang penulis, Bu. Oh iya, siap. Dilanjutkan ya anak ya. Semangat. Iya, Bu. Untuk kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Kelompoknya Maya sudah sampai mana? Baru sampai tokoh, Bu. 4 Oh iya, lagi. segera ya, nanti setelah ini dipresentasikan. Ya, Bu. Baiklah, karena waktunya sudah habis, di sini untuk presentasi perwakilan saja karena keterbatasan waktu. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2, dan kelompok 3 nanti yang memberi tanggapan. Siap ya, Intan? Halo Intan?
Iya, Bu. Iya, siap ya memberikan tanggapan? Oh iya, Iya, terkendala Bu. sinyal. Oke, lanjut. Presentasi ya, silakan. Kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang unsur intrinsik cerpen. Ya, Bu, saya yang mempresentasikan. Ya, Maya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, di sini unsur intrinsiknya yang pertama itu adalah tema. Berdasarkan hasil analisisnya, untuk tema yaitu tentang cinta. Nah, kemudian unsur intrinsik yang kedua itu adalah latar. Hasil analisisnya latar tempat di ruang perawatan sebuah rumah sakit. Untuk latar waktunya sore hari, kemudian latar suasananya sedih dan haru. Kemudian untuk tokoh utamanya yang pertama itu Dr. Zainab Ajalia. Kemudian tokoh tambahan yang pertama Abdul, kemudian yang kedua adalah Sarah. Kemudian penokohan yang pertama Dr. Zainab dengan karakter baik dan suka membantu. Cara penggambaran karakter tokohnya, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Kemudian yang kedua Abdul. Untuk karakternya, dia berbakti kepada ibu. Cara penggambaran karakter tokohnya, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Untuk tokoh yang ketiga adalah Sarah. Dia karakternya mengalami gangguan jiwa, kemudian cara penggambarannya, penggambaran oleh tokoh lain. Untuk alur yang digunakan itu alur maju. Dan amanatnya, menikahlah dengan pria yang sangat mencintai ibunya karena laki-laki seperti itu pasti akan memuliakan istri dan anaknya. Untuk sudut pandangnya, orang ketiga serba tahu. Demikian presentasi kami, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Maya sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di sini dari hasil kerja kelompok 1 ini, adakah yang ingin memberi tanggapan? Tadi tugas dari kelompok 3. Mungkin saya akan bertanya kepada Niwayan aja. Adakah tanggapan dari tugas dari kelompok 1? Mungkin dari hasil analisisnya berbeda dengan kelompok 3. Bagaimana Niwayan? Untuk analisisnya hampir-hampir sama aja, Bu. Dan saya rasa analisis mereka sangat bagus, bahkan mungkin lebih bagus daripada kelompok kami. Begitu ya, Bu Alivia ya? Ya, karena punya mereka lebih lengkap. Gitu, Bu. Ya, iya, terima kasih ya. Begini, catatan dari Ibu untuk hasil analisis yang sudah kalian tentukan tadi, jangan lupa harus disertai dengan penjelasan dan bukti dari kutipan dari teks cerita tersebut ya. Jadi harus ada buktinya yang menunjukkan bahwa misal Dokter Zainab itu baik, suka membantu, itu bukti kutipannya harus dimasukkan dalam tugas. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kelompok 1 sudah selesai, silakan kelompok 2. Diwakili oleh siapa kelompok 2? Saya, Bu. Oh iya, silakan Dwi. Ya, Bu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang unsur ekstrinsik cerpen. Nah, jadi unsur ekstrinsik yang terkandung dalam cerpennya yaitu nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial yang ada dalam kutipan yang berjudul seumur hidupnya Dr. Zainab baru melihat secara nyata penghormatan anak kepada orang tuanya.
kesabaran, dan cinta anak kepada ibunya. Kemudian untuk yang B, latar belakang penulis adalah seorang wartawan Republika. Cerita yang ditulis menunjukkan kondisi saat ini, di mana banyak orang yang melalaikan kewajiban terhadap orang tua. Penulis mengangkat cerita ini sebagai teladan untuk berbakti kepada orang tua dan sebagai upaya menentukan pasangan hidup. Demikian Bu, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Dwi untuk Ya, presentasinya. Bagus sekali ya untuk kelompok 2 ini, untuk hasil analisisnya ada nilai sosial, kemudian juga ada latar belakang penulis. Jadi dalam cerita pendek yang sudah Ibu bagi, itu bagus sekali ceritanya, yaitu tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua. Jadi ini bisa kalian kalian ikuti bagaimana harus bersikap kepada orang tua. Kalau misalnya disuruh, jangan malas. Kalau misal bagaimana kalian bayangkan orang tua kalian sudah menyekolahkan, sudah membiayai, dan lain-lain ya. Jadi kalian harus berbakti kepada orang tua. Nah, itu tadi hasil kerja kelompok dari kelompok 1 ataupun dari kelompok 2. Mungkin dari kegiatan kelompok ini menelaah unsur-unsur teks cerita pendek, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang belum paham? Mungkin Sela? Ada yang ingin ditanyakan, Sela? Tidak ada Bu, sudah jelas. Jelas ya, paham ya. Kalau paham, kita lanjutkan di sini untuk evaluasi pembelajaran. Kalian, sudah Ibu unggah link Google Form pada grup kelas. Jadi kalian klik di situ, kalian kerjakan evaluasi pembelajaran, kalian kerjakan soal-soal pilihan ganda. Ya, waktu mengerjakan Ibu berikan waktu selama 5 menit. Silakan diklik dan dikerjakan. Silakan diklik ya. Mungkin Beni sudah bisa mengerjakan Beni? Halo? Sudah Bu, sudah Bu, bisa, aman Bu. bisa ya, aman. Oke, lanjut. Apakah ada yang bermasalah dalam mengerjakan? Tidak ada ya? Tidak. Nah, kalau sudah, berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dari awal sampai kalian mengerjakan evaluasi ini? Apa yang sudah kita pelajari? Kita hari ini belajar tentang unsur-unsur teks cerpen Bu. Ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang saya ingat tadi, unsur intrinsik itu ada tema, ada alur, ada latar, dan juga amanat. Kalau misalnya, kalau ekstrinsiknya itu ada, yang saya ingat itu nilai-nilai atau pandangan hidup penulis, Bu. Iya, bagus sekali ya, Ima. Iya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Jadi unsur pembangunnya itu ada unsur intrinsik yang ada di dalam, kemudian ada ekstrinsik yang ada dari luar cerita. Jadi unsur intrinsiknya sudah benar yang disampaikan Ima tadi. Jadi ada tema, alur, tokoh dan penokohan, kemudian ada gaya bahasa, sudut pandang, dan lain-lain yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya itu ada latar belakang penulis, latar belakang pengarang atau penulis, kemudian pandangan hidup. Jadi itu yang berkaitan dengan latar belakang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Jelas Bu.
Oke, Sudah, kalau sudah jelas, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan putus asa karena masa depan adalah milik mereka yang tidak pernah berputus asa. Silakan dipimpin doa, Dwi. Karena Dwi tadi yang memulai, Dwi yang mengakhiri ya. Ya, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dwi. Kita lanjutkan Ya, pembelajaran pada minggu depan dengan menulis sebuah cerita pendek. Tetap semangat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu. Baik, Nah, nah, organisasi waktunya pas. Terima kasih Bu Ika, dimaksimalkan sedemikian rupa. Jadi Baik, Bu. kita kan tidak terlalu lelah juga. Nah, kemudian ada sih tadi yang saya catat untuk semuanya juga ya. Ingat untuk tanda baca. Tanda baca itu harus melekat pada huruf terakhirnya. Misalnya tadi kan ada tanda baca titik 2. Kecuali misalnya ada rincian ke bawahnya. Nah, itu boleh yang kita gunakan, pokoknya menggunakan kecanggihan teknologi, tab-nya diatur lah sedemikian rupa jejer ke bawah. Tapi kalau cuma dia satu baris saja, untuk titik 2 ya titik 2 melekat ke ujung huruf terakhirnya. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari siapa ini Bu Ika? Tadi dia sudah mulai mengadopsi dari yang sebelumnya, sudah semakin bagus mengorganisasi waktunya paling tidak. Kalau untuk ya itu lumayan lah, yang penting tadi waktunya tepat sesuai yang diinginkan dengan takarannya, udah ada interaksi terus juga dengan peserta, dengan siswa begitu ya, karena kalian di sini posisinya sebagai siswa. Saya suka juga karena kalian aktif begitu. Terserah mau kalian mengaturnya seperti apa, sudah disetting atau seperti apa, tidak masalah. Kan ini itu menunjukkan bahwa kelas kalian ini kompak. Kalian nanti kalau saat sesi diskusi, kelompok yang presentasi Alifia ya misalnya begitu, kelompok 1 Alifia ya, kelompok 2 nanti Benian, itu tidak masalah ya. Saya pikir pun misalnya settingan seperti itu pun, misalnya kita ketika mengajar di kelas, maksudnya siapa yang kita tunjuk sebelum, misalnya begini, ketika besoknya kita mau mengajar nih ya, hari ini tuh udah di WA nih, karena zaman udah canggih kan, misalnya sudah di WA nih, besok Benia yang baca teks yang berjudul ini. Atau misalnya kalau saya biasanya begini, kalau mengajarkan, misalnya ada yang pandai itu, kebetulan misalnya mengajarkan puisi, pandai sekali baca puisi, salah satu di angkatan itu saya minta, tolong nanti bacakan puisi ini ya, saya kirim duluan puisinya, tolong dilatih nanti biar jadi contoh untuk kawan-kawannya saat presentasi, saat pertemuan besok misalnya. Biasalah kalau guru-guru sibuk kan hari ini ngirim, disuruh siswanya berlatih besok, itu lebih bagus. Saya pikir tidak masalah, kan namanya juga kita ingin memberikan contoh yang terbaik untuk yang lain. Nah, kalian tadi juga sudah melakukan, tapi itu melakukan hal demi lulus PPG ya. Untuk yang real di kenyataannya, boleh settingan-settingan itu dilakukan selama settingannya itu memang tujuannya untuk memotivasi yang lain dan ya untuk yang lain lebih baik lagi begitu. Yang tidak boleh itu kan kalau mencontohkan yang jelek begitu ya, atau kita menyeting sesuatu yang membuat pembelajaran menjadi lebih buruk. Nah, itu sih saya pikir cukup ya. Yang penting kalian makin kesininya makin bagus mengadopsi apa-apa yang baik dari kawannya. Saya pikir cukup untuk Bu Ika. Silakan Ya. Silakan yang selanjutnya Bu Pak Nursugi.
Silakan Pak Nursuki, waktunya 30 menit juga. Ibu.